Halo, jumpa lagi bersama saya dalam obrolan pencerahan. Kali ini kita akan berbicara soal kebiasaan umat Islam, salah satunya. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Nah, kerap kita jumpai kebiasaan umat Islam ya yang bisa ditemukan di media sosial ataupun dalam keseharian kita, ceramah-ceramah keagamaan tausiah, yaitu bahwa umat Islam suka merecoki agama lain, ya. Jadi ini salah satu yang recoki itu adalah ajaran Kristen, ya. Ah, ini kita sering kali menemukan ya fenomena ini, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, ya. Misalnya, contohnya saja beberapa hal topik ajaran Kristen yang seringkali diulas, ya. Misalnya soal Trinitas, ya. Mereka mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran Kristen ini merupakan hasil kesepakatan manusia. Artinya itu hanya ciptaan manusia saja. Allah Allah itu ada tiga, tetapi dibuat seolah-olah jadi satu. Ini hanyalah rekayasa manusia. Ya, demikian penjelasan mereka kepada umatnya, kepada pendengar di media sosial. Atau juga mereka mengatakan bahwa kealahan Yesus itu merupakan keputusan dari konsili. Ya, jadi artinya Yesus itu Allah itu karena dibuat oleh manusia. Nah, dengan demikian artinya Yesus sebenarnya tidak Allah, bukan Allah. Yesus itu sebenarnya manusia, tapi dijadikan Allah oleh manusia lewat keputusan konsili. Nah, demikian penjelasan mereka. Atau ada juga mereka katakan bahwa Paulus yang mendirikan agama Kristen, bukanlah Yesus, ya. Nah, atau seperti yang cukup tren 2 tahun lalu, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir dan lain sebagainya, ya. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lain lagi, ya. Ini seringkali disampaikan di hadapan publik, ya, dengan tujuannya supaya umat Islam semakin mencintai keislamannya dan menyatakan bahwa ajaran Kristen itu salah, ajaran Kristen itu tidak benar, ya. Islamlah yang paling benar, Islamlah yang paling sempurna, ya. Ini kira-kira tujuan di baliknya. Tujuan lainnya itu adalah supaya orang Kristen itu bisa meragukan ajaran agamanya sehingga dia bisa masuk Islam. Kira-kira demikianlah sekecil harapan di balik ceramah dari beberapa ustadz ini. Kita tidak tahu ustadz-ustadz ini dari kalangan mana. Bukan tidak mustahil, ya, eee, ada juga ustadz dari kalangan NU, karena sebagaimana yang dikatakan orang bahwa NU itu ternyata tidak tunggal, ya. Jadi bisa saja ada juga ustadz NU yang melakukan hal demikian, ya. Ah, jadi dari ini kita dapat bisa melihat bahwa mereka memahami ajaran Kristen dengan memakai cara pemahaman sendiri, ya, atau dengan kata lain menilai ajaran agama lain dengan kacamata sendiri, ya. Dengan demikian agama Islam, ajaran Islam itu dijadikan tolok ukur penilaian, ya. Tidak sesuai dengan ajaran Islam berarti itu salah. Seringkali terjadi begini, ya. Ah, sehingga sehingga
Kalau tidak sesuai dengan apa Islam berarti salah itu. Ah, jadi dari sini tampak sudah ketahuan di mana letak kesalahannya, ya. Nah, nah, fenomena umat Islam yang sering merecoki ajaran agama Kristen ini sebenarnya sudah hal yang lumrah bagi saudara-saudari Kristen, ya. Hal ini harus dimaklumi, ya. Harus dimaklumi karena apa? Karena apa yang terjadi ini sejalan dengan teladan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya eh, dengan merecoki ya umat Islam dengan merecoki ajaran agama Kristen itu berarti mereka sudah mengikuti teladan Allahnya, ya. Maka umat Islam harus berbangga, ya, berbangga bahwa dia bisa mengikuti teladan Allahnya. Jadi umat umat Kristen, umat Nasrani harap maklum karena itulah yang diajarkan oleh Allahnya. Mengapa? Kalau kita membaca Al-Quran, kita dapat menemukan sikap atau karakter Allah yang suka merecoki ajaran agama lain. Ya, jadi misalnya uh, mempersoalkan istilah anak Allah atau kekasih Allah, atau mempersoalkan pernyataan Allah mempunyai anak. Bagaimana mungkin Allah tidak punya istri? Di sini kita ingat pernyataan Habib Rizik. Allah melahirkan, siapa bidannya? Kan dia sama berarti ya. Itu. Atau persoalan memikul dosa orang lain. Atau Yesus tidak mati di kayu salib. Dan masih banyak, ya, masih banyak contoh-contoh lainnya, ya. Jadi ini dilakukan oleh Allah, ya, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang Kristen ketika membaca ayat-ayat yang di mana Allah Islam ini mempersoalkan hal-hal ini, maka dapat kesimpulannya adalah Allah gagal paham, ya. Itu Allah tidak tidak paham apa makna anak Allah, apa makna kekasih Allah, apa arti dari Allah mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala dapat dipastikan dia tidak paham. Karena tidak paham, dia komentar membuat hal ini menjadi ya kesannya jadi Allah itu tampil bodoh, ya. Allah menjadi sepertinya kurang bijaksana. Nah, inilah yang terjadi, ya kan? Gitu. Nah, melalui video kami kali ini, ya, kami mau mengajak untuk mengubah kebiasaan, ya, mengubah kebiasaan daripada merecoki agama orang lain, lebih baik merecoki ajaran agama sendiri, ya. Saya tantang kepada saudara-saudari muslim, ya, untuk merecoki agamanya sendiri dengan menggunakan nalar akal sehat. Misalnya soal fatwa haram tentang babi, ya. Jadi umat Islam itu kan babi itu kan haram. Tetapi ya, soal babi ini haram ini berdasarkan kehendak Allahnya atau berdasarkan keputusan manusia, ya. Itu. Ini harus kritis, ya. Itu. Karena dalam Al-Qur'an yang diharamkan oleh Allah adalah daging babi untuk keperluan konsumsi. Itu, ya. Nah, soal kata ganti Allah, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Sumber Al-Quran itu satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa untuk kata ganti Allah itu kok beda-beda? Ada engkau, aku, dia, kami. Kenapa bisa? Atau
persoalan pertentangan dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, itu. Jadi misalnya asal manusia, asal hujan, atau teori geosentris, ataupun Yesus tidak mati di kayu salib, ini harus dijelaskan ya. Atau frasa atau kata tambahan. Jadi dalam Al-Qur'an itu di mana dalam ayat itu ada kata atau frasa dalam tanda kurung dan ini merupakan tambahan manusia yang terkadang itu bertentangan dengan maksud Allah atau melaksanakan perintah untuk membunuh orang kafir atau orang murtad. Kenapa itu tidak dilaksanakan? Apakah karena takut kepada hukum sipil atau hukum Allah? Demikianlah pembicaraan kita. Sekian dan terima kasih.